Hai, selamat datang kembali di Mimin Art Channel. Tentunya penasaran kan dengan alur cerita selanjutnya? Yuk kita langsung saja dengerin ceritanya. Bab 104. Anissa terus melangkahkan kakinya mengamati semua yang ada di kantor sang suami. Sampai tiba di lantai 2 dan melihat teman sesama office girl yang bernama Atika sedang mengepel lantai. Menghampiri Atika untuk menyapanya. "Mbak Atika," panggil Anissa. Atika menghentikan pekerjaannya dan mengalihkan pandangannya pada sumber suara. "Anissa," sapa Atika. "Mbak, apa kabar?" tanya Anissa. "Aku baik, ngapain kamu di sini? Bukankah kamu udah dikeluarin dari sini?" tanya Atika. Atika memang tidak tahu tentang Anissa yang sudah menjadi istri dari pemilik perusahaan tempatnya bekerja. Jadi dia merasa heran jika Anissa bisa berkeliaran di dalam perusahaan. Aku kangen sama Mbak Atika, makanya aku kesini," ujar Anissa. "Apa kamu masih jadi simpanan Tuan Rehan? Makanya bisa kesini?" tanya Atika. "Simpanan? Jadi Mbak Atika masih mengira aku ini simpanan?" Anissa balik bertanya. Bukan begitu maksudku. Aku hanya mendengar itu dari beberapa temanku yang lain," ujar Atika. "Lalu Mbak Tika percaya?" tanya Nisa. "Gimana aku gak percaya? Semua orang ngomongin kamu. Apalagi kamu selalu dibela sama Tuan Rehan," ujar Atika. "Mbak Tika waktu perayaan ulang tahun perusahaan datang enggak?" tanya Anissa. "Ya enggak lah, aku ini cuman OB di sini. Yang hadir hanya staf karyawan yang kerjanya di depan komputer," ujar Atika. "Pantas saja aku nggak lihat Mbak Tika. Harusnya Mbak Tika datang ke acara itu biar tahu apa yang sebenarnya terjadi. Agar Mbak Tika nggak mudah percaya dengan omongan orang lain seperti ini," ujar Anissa. "Apa maksudmu?" tanya Atika. "Begini Mbak, bukannya aku mau menyombongkan diri atau mau pamer. Aku hanya ingin Mbak Tika tahu kalau aku ini bukan simpanan siapapun termasuk Tuan Rehan. Apapun hubunganku dengan dia, tolong jangan mudah percaya sama orang lain. Kalau Mbak Tika mau tahu apapun tentangku, tanyakan saja langsung padaku. Jangan hanya kata orang," ujar Anissa dengan santai. "Kamu hanya orang baru di sini. Bagaimana mungkin aku langsung percaya padamu?" ujar Atika. "Pelakor saja belagu, mana mungkin dia percaya sama kamu, sedangkan kamu saja hanya pelakor," ujar Ida yang tiba-tiba datang. "Aku bukan pelakor," elak Anissa. "Masih gak mau ngaku? Atau masih belum puas mengambil kekasih dari Michelle? Kekasih dari model internasional saja dia berani berebut, apalagi kekasih kita. Mendingan kamu hati-hati deh sama dia, nanti pacarmu direbut juga sama dia," ujar Ida. "Terserah kalian mau bicara apa tentangku. Yang jelas aku tidak seperti kalian pikirkan," ujar Anissa. Bisa-bisanya Tuan Bos tergoda dengan perempuan sepertimu. Harusnya kamu ngaca dulu sebelum merebut Tuan Bos dari Michelle. Kamu itu gak ada apa-apanya dibandingkan dia," ujar Ida sembari mendorong Anissa ke belakang. Anissa yang tidak siap langsung terhuyung ke belakang. Dia berusaha menahan keseimbangan tubuhnya, namun tidak bisa karena kakinya menabrak sebuah ember berisi air yang ada di belakangnya. Hal itu membuat dirinya terpeleset dan membuat kakinya terkilir dan membuat tubuhnya hampir saja jatuh. Untung saja Rehan datang tepat waktu menangkap tubuh Anissa sehingga dia tidak jatuh ke lantai. Adegan itu membuat beberapa karyawan yang melihatnya terpana. Lain halnya dengan Ida dan Atika yang terlihat gelisah melihat bosnya berada di sana. Habislah sudah mereka berdua karena telah membuat istri bosnya hampir saja terjatuh. Ida tidak habis pikir kenapa bosnya bisa berada di sana, padahal yang dia tahu Rehan sedang meeting bersama kliennya. "Kau tidak apa-apa?" tanya Rehan. "Terima kasih Mas, kakiku sepertinya terkilir," ujar Anissa. "Kalian berdua ke ruangan saya sekarang," bentak Rehan. Lalu Rehan menggendong Anissa dan membawanya ke ruangannya. "Nyonya kenapa Tuan?" tanya Randy yang tidak sengaja berpapasan di depan lift. "Panggilkan Dokter Robert sekarang juga," titah Rehan. "Baik Tuan," ucap Randy. Rehan masuk ke dalam lift masih tetap menggendong Anissa. "Mas, gak perlu panggil dokter juga. Kakiku cuma terkilir kok. Diurut juga udah sembuh," ujar Anissa. Tapi Rehan tidak menggubrisnya.
Setelah lift terbuka, Rehan melangkahkan kakinya menuju ruangan. Dibaringkannya sang istri di atas ranjang kamar pribadinya. "Sayang, apa sakit banget?" tanya Rehan khawatir. "Aku nggak apa-apa mas, ini diurut saja udah cukup. Nggak perlu panggil dokter segala," ujar Anissa. "Nggak bisa, ini harus diperiksa. Aku nggak mau kamu kenapa-kenapa," ujar Rehan. Rehan mencoba mengelus pelan mata kaki Anissa yang terkilir itu dengan wajah yang begitu cemas. "Au!" rintih Anissa saat tangan Rehan menyentuh bagian yang sakit. "Sakit banget pasti. Ini merah," ujar Rehan. "Sayang, nanti juga sembuh mas, tenang aja," ujar Anissa. "Kamu tetap di sini dan jangan kemana-mana. Aku keluar sebentar," ujar Rehan. "Mas mau kemana?" "Mas tolong jangan marahi mereka berdua. Ini salahku karena nggak hati-hati. Jangan sampai mereka dipecat gara-gara hal seperti ini mas," ujar Anissa. Rehan tidak menggubrisnya. Dia tetap keluar dari kamar itu dan terlihat Atika dan Ida sudah berdiri di samping pintu. "Apa yang kalian lakukan? Apa kalian tidak tahu siapa yang kalian bully?" tegas Rehan. Maaf tuan, kami tidak bermaksud melukai Nyonya Anissa," ucap Ida. "Saya bisa saja memecat kalian berdua karena hal ini. Tapi istri saya meminta untuk tidak memecat kalian. Jadi kali ini saya maafkan. Tapi sebagai hukuman, kalian saya skor selama 1 minggu," ujar Rehan dengan tegas. "Tapi tuan," ucap Atika, "kenapa? Kamu keberatan?" "Baiklah, saya tambah hukuman kalian jadi 1 bulan penuh. Jadi kalian tidak boleh masuk kerja selama 1 bulan ini. Kalian juga harus minta maaf pada istri saya," ujar Rehan. "Maafkan kami tuan," ucap keduanya bareng. "Satu hal lagi, kalau sampai saya melihat atau mendengar kalian membuli dan bahkan mencoba menyakiti istri saya lagi seperti ini, saya tidak akan segan-segan untuk memecat kalian, bahkan memblacklist kalian berdua dari seluruh perusahaan yang ada di sini," ancaman Rehan. Baik tuan, kami minta maaf, kami tidak bermaksud untuk melukai Nyonya Anissa," ucap Atika. "Temui istri saya dan minta maaflah," titah Rehan. Rehan membawa Ida dan Atika masuk ke dalam kamar pribadinya. Di sana mereka berdua melihat Anissa yang sedang terbaring di atas kasur dengan kaki yang mulai terlihat membengkak. "Nyonya, saya minta maaf atas kejadian yang tadi," ujar Atika. "Saya juga minta maaf Nyonya, saya tidak bermaksud untuk menyakiti Nyonya," ucap Ida. "Tidak apa-apa, aku sudah memaafkan kalian, tapi tolong jangan lakukan hal ini pada orang lain, siapapun itu," ujarnya Anissa. "Baik Nyonya," ucap Ida. "Kembalilah ke tempat kalian masing-masing," titah Rehan. "Kami permisi tuan," Nyonya, ucap mereka berdua. Kedua orang itu bernapas lega setelah keluar dari ruangan bosnya. "Ini semua gara-gara kamu, aku jadi diskor gini. Gimana aku bisa bayar sewa kosan kalau nggak kerja selama sebulan?" gerutu Atika. "Kok aku sih? Kamu juga berdebat sama dia," ujar Atika. "Tapi kamu yang mendorong dia. Kalau kamu nggak main dorong, pasti kita nggak bakal dihukum kayak gini. Lagian sejak kapan sih Anissa jadi istrinya Tuan Rehan? Kok aku baru tahu?" tanya Atika. "Aku juga baru tahu kemarin waktu acara ulang tahun perusahaan," jawab Ida. "Udah aku mau lanjut kerja. Mana aku diskor gini kayak lagi sekolah aja," gerutu Ida yang kemudian kembali ke tempat kerjanya. Tidak lama kemudian, Randy datang bersama Dr. Robert. Rehan langsung mengajak dokter itu menemui Anissa. "Kaki istri saya terkilir, tolong periksa dia," titah Rehan. "Baik tuan, akan saya periksa," ujar sang dokter. Dr. Robert pun memeriksa kaki Anissa dengan teliti. "Tuan, ini hanya luka biasa, 2 atau 3 hari pasti sudah sembuh lagi. Saya berikan salep dan obat pereda nyeri saja. Salep ini dioleskan ke kaki yang sakit setiap pagi dan malam hari sebelum tidur. Obat pereda nyeri ini bisa diminum 2 kali sehari atau saat merasa sakit saja," ujar sang dokter. "Tidak ada yang parah kan?" tanya Rehan. "Tuan, tenang saja, luka Nyonya tidak parah, tapi sebaiknya Nyonya jangan terlalu banyak berjalan agar lukanya tidak membengkak. Paling lama 3 hari sudah sembuh jika Nyonya mematuhi apa yang saya sarankan tuan," jelas Dr. Robert. "Baiklah," ucap Rehan. "Kalau begitu saya permisi tuan," pamit sang dokter.
Randy mengantar Dokter Robert sampai ke depan kantor, sedangkan Rehan tetap berada di dalam kamar menemani sang istri. Nah, segitu dulu ya bab 104-nya. Makasih buat kakak-kakak yang selalu stay tune. Jangan lupa di like yang baru bergabung ya. Makasih banyak kakak, bye-bye.